Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirandoli dengan NIM 13142304. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang yaitu keragaman siswa. Latar belakang dalam berbagai aspek perubahan individu ada dua fakta yang menonjol, yaitu pertama, semua manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangan, dan kedua, di dalam pola yang bersifat umum tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan berbeda. Perbedaan individu menurut Landgren 1980 ayat 578 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik motorik, kognitif maupun sosioemosional. Rumusan masalah yaitu apa yang dimaksud dengan keberagaman siswa, yang dimaksud dengan dampak budaya, apa yang dimaksud dengan pengaruh status sosioekonomi, dan apa yang dimaksud dengan etnis dan ras terhadap pencapaian siswa. 1. Keberagaman siswa. Keberagaman siswa merupakan karakteristik yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang berupa keberagaman budaya, fisik, gender, latar belakang keluarga, kemampuan, dan kelebihan tersendiri. Pertama, bagian A, inteligensi. Kata inteligensi adalah kata yang berada dari bahasa Latin, yaitu intelligentsia. Sedangkan kata inteligensia berasal dari kata inter dan lego. Inter berarti di antara, sedangkan logo berarti memilih. Sehingga inteligensi pada mulanya mempunyai pengertian kemampuan untuk memilih suatu peneraran terhadap fakta atau kebenaran. Bagian B, definisi inteligensi menurut para ahli. Anita E. Woolfolk 1995 mengemukakan bahwa menurut teori lama inteligensi itu meliputi 3 pengertian, yaitu kemampuan untuk belajar, keseluruhan pengetahuan diperoleh, dan ketiga, kemampuan beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Dan yang kedua, menurut Howard Gardner, inteligensi adalah kemampuan memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan nyata, kedua, kemampuan melahirkan masalah baru untuk dipecahkan, dan yang ketiga, kemampuan menyiapkan atau menawarkan suatu layanan yang bermakna dalam kehidupan kultur tertentu. Bagian C, faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama, faktor bawaan atau biologis, minat dan pembawaan yang khas. Ketiga, pembentukan atau lingkungan. Dan yang keempat yaitu faktor kematangan, dan yang kelima adalah faktor kebebasan. Bagian 2, dampak budaya. Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru, maka dijelaskan pengertian dari kebudayaan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Kebudayaan yang merupakan cetak biru bagi kehidupan atau pedoman bagi kehidupan masyarakat adalah perangkat acuan yang berlaku umum dan menyeluruh dalam menghadapi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan para warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Hal-hal yang lebih sering dikenal sebagai studi lintas budaya. Yang pertama, individu versus kolosial. Kebudayaan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu individualis dan kolektivis. Bagian B, penggunaan waktu luang. Perbedaan budaya tidak hanya mengakibatkan adanya kultur individualis dan kolektif. Studi lintas budaya menunjukkan bahwa perbedaan budaya juga mempengaruhi pemanfaatan waktu luang pada remaja dan anak-anak, atau Larson Wilson pada tahun 2009. Bagian 3, pengaruh status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi seorang tertentu mempunyai peran terhadap perkembangan anak-anaknya. Keluarga yang mempunyai status sosial ekonomi yang baik tentu akan memberi perhatian yang baik pula pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan akan memikirkan masa depan anak-anaknya. Menurut Sigi Hartono pada tahun 2015 ayat 3 menyatakan status sosial ekonomi orang tua meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Bagian 4, etnis dan ras terhadap pencapaian siswa. Etnis adalah etnis berasal dari kata Yunani untuk bangsa. Biasanya merujuk pada karakteristik budaya bersama dengan kelompok seperti sejarah, tanah air, bahasa, tradisi, atau agama. Santrok 2010 ayat 11, Woolfolk 2016 ayat 247. Etnis juga didefinisikan sebagai cara untuk mewakili afiliasi sosial dan identifikasi pribadi di luar keluarga. Barbarin 2002 pada ayat 50. Hubungan dengan manusia lain yang memiliki latar belakang berbeda. Yang pertama, imigrasi.
Yang kedua, etnis dan sekolah. 3, prasangka, diskriminasi, dan bias. Dan keempat, keanekaragaman dan perbedaan. Dan yang kelima, melawan ras dan etnis di sekolah. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Dari penulisan makalah dapat diambil kesimpulan bahwa keragaman siswa dapat diketahui melalui kecerdasan. Kecerdasan siswa terbagi dalam bentuk kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk, yang di dalamnya juga didampingi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Indikator yang mempengaruhi seperti kepribadian dan temperamen, status sosial ekonomi, serta kultur dalam gaya belajar juga merupakan faktor penting dalam pembentukan keragaman siswa. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.